Yang nggak biasa itu, yang berat itu ngebangun rumah tangga. Ya memang saya dengar sendiri dari teman saya yang pernah lembur malam. Ya saya sih percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya, soalnya saya belum pernah. Pertumbuhan sebuah kota dapat dilihat dari pesatnya pembangunan yang terdapat di kota itu sendiri. Gedung-gedung tinggi dengan lumrahnya dapat kita jumpai di kota-kota besar. Tentu berdirinya sebuah bangunan tidak terlepas dari banyak kalangan yang terlibat dalam prosesnya. Hal yang mungkin jarang kita sadari adalah peranan para tukang bangunan atau bahasa viralnya adalah kuproy, yaitu kuli proyek. Di lokasi proyek itu kerjaan saya paling bagus, paling cepat lah, makanya itu bos kan mengangkat saya sebagai mandor. Pertama kali kan belum punya pengalaman kerja, jadi kuli, jadi tukang gali, ngaduk-aduk semen. Terus habis itu kita liatin tukang-tukang, cara tukang begitu, cara kerjanya saya amatin. Lama-lama saya minat pingin jadi tukang, akhirnya saya coba pasang bata dulu pertama. Habis pasang bata, terus lepo, aci. Habis itu udah bisa, saya langsung sama si bos minta kerjaan saya dinaikin jadi petukang. Setelah jadi petukang, saya udah bisa menguasai pasang keramik, granit. Akhirnya itu si bos mengangkat saya sebagai mandor. Nama saya Bapak Khairun, usia 52, asal Desa Telogorjo, Kecamatan Teguwanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saya kerja paling jauh itu daerah Serang, Cilegon. Paling jauh. Ya bikin rumah, bikin masjid. Ya rata-rata bikin rumah. Saya dari lulus SD itu kerja di pembangunan, ikut PT WKC di Semarang, bikin talot-talot, bikin perumahan kecil. Lama-lama saya diangkat jadi tukang bikin gedung-gedung yang bertingkat seperti Matahari, Sri Ratu, mal-mal, apartemen, itu yang saya kerjakan. Ya kurang lebih sudah 40 tahun. Kalau mandor itu kan kepercayaan bos. Jadi mandor itu disuruh cari orang, disuruh ngatur-ngatur orang di lapangan, cari untuk nanti misalnya tukang-tukang ada yang nggak tahu, itu yang ngasih tahu kan mandor itu. Kalau mandor nggak tahu, tanyanya sama si bos. Jadi pekerjaan tuh si bos yang tahu 100%. Di kampung itu kan kebanyakan kan rata-rata petani. Petani kalau habis panen itu kan nggak ada kerjaan, akhirnya lari ke proyek. Lari ke proyek tuh nanti kalau proyeknya berlanjut lama ya nanti yang di kampung tuh ya dikerjakan orang kampung, pekerjaan itu di ladang itu. Kalau proyeknya sudah selesai ya kita nanti kembali petani lagi. Sebenarnya petani itu kan dulunya ya ikut kerja juga. Dia tuh dari tenaga, kalau sudah punya pengalaman akhirnya jadi petukang. Dia walaupun sudah petukang, kalau di rumah punya sawah itu kan tetap jadi petani. Akhirnya kalau dia sudah tanam, bercocok tanam tuh sudah selesai, dia ikut kerja kemana aja dia mau gitu. Ya kan gini, misalnya proyek sudah nipis, kerjaan sudah mengurangi orang. Nah, kalau kerjaan sudah menipis itu yang dikurangi terutama yang kurang bagus kerjanya atau yang lelet-lelet. Itu yang pertama dikurangin gitu.
Karena oh ini kemarin misalnya orang 10, ini harus sudah mulai ngurangi tukang 1, kenek 1 nanti kurangi. Besok 1 bulan lagi kurangi lagi, nah misalnya itu ndak butuh tukang kan gitu. Selain memantau pekerjaan di lapangan, mandor juga berperan sebagai scout, yaitu mencari SDM-SDM untuk bergabung dalam pekerjaan proyek. Rata-rata mereka berasal dari petani dan buruh tani. Secara umum, kuli proyek ini terbagi dari 2 job desk. Ada tenaga kerja dan ada tukang. Jika dianalogikan seperti kenek dan supir, yang keduanya mempunyai peran serta tanggung jawab yang berbeda. Banyak tenaga kerja saya kena dulu ngenekin saya sebelum jadi mandor. Itu sekarang pemborong baja ringan, tuh banyak aluminium, juga proyek. Dia kenal bos, terus akhirnya punya modal, dia berdiri sendiri. Dia punya nasabah akhirnya gitu. Gantung apa ya istilahnya coro Jawane iki nek ana awake bejo iso mulya. Kalau tenaga kerja itu ahlinya kan kerja keras seperti gali, seperti ngaduk semen, angkat semen, terus gembor-gembor rumah. Kalau petukang itu kerjanya itu pertama menyiku bangunan, biar tuh bangunan tuh bagus, nanti pasang-pasang bata, keramik, segala bodi bangunan itu yang ngerjain tuh petukang. Kalau mandor itu kan cuma wakil dari bos, suruh ngatur orang. Oh kamu ngerjain ini, si tukang A ngerjain ini, B ini, C ini, bagi tugas tenaga sama tukang. Untuk penghasilan tenaga kerja itu 110, kalau petukang 130, kalau mandor 150 gitu. Kenek sendiri gajiannya, tukang sendiri, tukang yang bagus sama yang kurang bagus saja beda biasanya gitu. Misalnya mandornya dibayar 130 ya nggak mau jadi mandor, jadi mandor. Kalau misalnya sama-sama harga petukang ya pengen petukang aja itu. Masalahnya tanggung jawab itu kan di mandor, misalnya ada kesalahan kerja, itu yang ditegur mandor, ada ketelatan kerja, tapi kalau masalah cuaca misalnya ada hujan gitu ya enggak, itu termasukan musibah. Ada perjanjian itu, gajian tuh 2 minggu, ada yang 1 minggu, ada yang sebulan, kalau saya kan sebulan. Gajian saya sebulan sekali, tapi nanti setelah sebulan, libur 1 minggu di rumah gitu. Itu tergantung perjanjian. Kalau yang 2 minggu tuh ada ya 2 minggu nanti nggak ada yang pulang, ada yang istirahat di sini juga ada, tapi gajian. Kayak di proyek ini kan ada security, ya itu misalnya pulang bareng-bareng ya bisa, nggak apa-apa. Ada masalah ada yang jaga proyek. Kalau nggak ada itu gantian. Cuman itu. Ya kalau hujan terus itu kan itu kan dari faktor alam toh. Jadi kan kita nggak bisa prediksi, masalahnya kan hujan termasuk ya penghalang. Jadi misalnya kerjaan pasir, semen itu kan di luar. Kalau hujan kan nggak bisa kerja. Akhirnya ya kerjaan itu terpaksa mau nggak mau ya harus molor gitu. Ya gaji tetap full. Tetap full, orang pekerja tuh dari rumah tuh ya tetap gajian full gitu. Ya enggak, yang namanya kerja tuh sebenarnya orang kerja tuh enaknya itu ya suka itu ya
terang tapi nggak panas, itu seperti berawan aja kalau di lapangan. Tapi kalau di dalam gedung ini ya terserah aja, misalnya hujan ya boleh, nggak hujan ya nggak apa-apa gitu. Ya kalau kerjanya di awal-awal kerja seperti mondasi lah, musimnya itu kan musim hujan, itu paling susah, paling sulit karena kan hujan nggak bisa dihindari. Mau nggak mau kan ya harus berhenti. Kalau terang kerja lagi gitu terus ya. Jadi kesannya itu yang kurang enak terutama tuh musim penghujan, kerja di awal-awal proyek itu. Masalahnya pakaian juga basah. Jadi badan ya terasa dingin, jadi ya nggak tenaga bisa kurang fit kalau musim hujan-hujanan itu. Sebagai pengguna sosial media, tentunya tidak asing dengan istilah Kuproy Jawa. Ya, mereka dinarasikan sebagai kuli yang cekatan, tangguh, dan handal. Menurut saya ya orang Jawa tuh rata-rata kerjanya tuh semangat itu. Jadi orangnya itu ya dia mau kerja ya harus betul-betul banting tulang gitu. Jadi semangatnya itu pantang maju terus, nggak kendor gitu. Kalau orang Jawa nggak ada yang males kerja proyek tuh, semuanya dianggap enteng semua, dianggap ringan. Jadi kita ini kerjanya apa ya istilahnya nggak pantang menyerah. Misalnya masuk kerja jam 8, jam 12 siang kan istirahat, jam 1 kerja lagi sampai jam 6. Nah jam 6 istirahat 1 jam sampai jam 7 kerja lagi, terus sampai jam 10 udah selesai. Itu dihitung 2 hari. Ya karena biasa kerja keras itu. Jadi ya badan ya biasa-biasa aja. Kalau capek ya seminggu sekali jamu lah gitu. Beli jamu. Ya jamu di Nyonya Menir apa di Jamu Jago. Pokoknya toko-toko jamu, bukan apotek, toko-toko jamu. Soalnya jamu itu kan dari Jawa sana, dari Solo, dari Semarang. Ya di situ ya ada pendapat ya perbedaannya di situ, cepat atau lambatnya. Ya masalah pembarangan di situ. Ya kalau tenaga masih sama. Ya masalah tenaga proyek itu sama, nggak ada yang beda-beda. Ya sama aja. Iya mau orang Jawa, mau orang Sunda, ya pokoknya mau orang mana aja juga bebas. Nama saya Alek, berasal dari Garut, kelahiran 1968. Ya, saat ini saya sedang membangun rumah. Ya, ukurannya rumah itu ya luasnya 12 meter ke 10 meter. Jadi jumlahnya totalnya berarti 120 meter. Ya sekarang lagi pengecoran. Sebentar lagi juga beres. Ya bangunan ini kata orang-orang katanya udah lebih 3 bulan. Padahal belum, baru 7 minggu. Ya berarti 2 bulan, kurang seminggu. Saya itu ngebangun rumah itu udah biasa. Yang nggak biasa itu, yang berat itu ngebangun rumah tangga. Oke, perkenalkan saya, nama saya Denis.
usia 32 tahun, asal kota Garut. Kalau saya kalau di proyek itu baru 3 tahunan. Ya. Kalau biar badan fit itu harus tidur teratur lah. Ya, tidur teratur, terus ya makan juga harus teratur sih. Yang paling sulit ya kalau kerjanya di gedung-gedung lah. Gedung-gedung, kalau ada gedung 10 lantai, 9 lantai itu lah lumayan capek gitu. Kalau perumahan-perumahan gini mah sih enak gitu. Enak kalau rumahan pribadian enak. Makan dikasih, kopi dikasih gitu. Gaji utuh. Itu enaknya di pribadian gitu. Satu yang paling berat yang ngerjain yang mau ke atas itu paling rumit. Disitulah tukang proyek harus hati-hati kerja, harus waspada. Yang namanya juga kalau udah ke atas, yang ngeri juga, ya resikonya lebih parah juga. Banyak tantangannya, ya mungkin kalau kasarnya ya namanya juga di proyek, takut ada apa-apa, takut kesalahan dari struktur pembesian. Ya pokok pertama itu yang harus waspada dari pembesian, apalagi rumah 2 lantai. Misalnya ada tambahan lagi, misalnya 3 lantai, ya itu lebih beratnya itu. Dari cara-caranya besi, nyambung besi, ngikatnya bagaimana, ada lagi itunya aturannya. Sebagai orang awam, kita tentu bertanya-tanya bagaimana keseharian para kuli itu ketika di luar jam kerja ataupun aktivitas mereka. Bahkan mungkin ada yang penasaran di mana mereka mandi dan tidur. Dikontrakin dulu sebulan, nanti di proyek kan bikin sumur, bikin WC, aliran listrik, semuanya kan sudah komplit. Nah nanti bikin bedeng buat itu naruh-naruh semen, terus yang sebagian buat tidur itu teman-teman petukang sama kenek itu. Nah itu aja. Pemainnya bola-bola, nonton bola. Sekarang nggak ada, Pak. Iya, lagi libur dulu. Nama saya Ari Maulana dari Garut. Rutinitas di malam hari biasanya nonton TV, istirahat gitu. Sambil nyeduh kopi biasa, ngobrol santai. Paling nyeduh mie. Kan di proyek mah biasa gitu lah, nggak ada kompor gas gitu, biasa bakar api dulu gitu, sambil nyeduh mie sambil nyantai. Bicara istilah kuproy, media sosial pun diramaikan dengan istilah tumbal proyek. Keduanya saling berkaitan, seakan tidak bisa dipisahkan. Ya saya sih percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya, soalnya saya belum pernah. Sebetulnya kalau bangunan-bangunan yang minta tumbal-tumbal itu ya pastilah ada. Cuman itu bagiannya bangunan yang lebih luas. Seperti ya pembangunan pembangkit tenaga listrik mah emang itu khusus ada katanya itu juga. Kalau masalah proyek-proyek begini mah nggak ada. Ya memang saya dengar sendiri dari teman saya yang pernah lembur malam, itu ada satu tiang besar katanya, tiang cor itu toh. Itu apa pura-pura apa nggak tahu, itu topinya si pelaksana tuh jatuh ke dalam. Suruh petukang siapa yang berani ngambil itu nanti saya kasih uang banyak gitu. Akhirnya kan ada orang
Masuk toh, padahal kolom itu besar. Ya dia mau, lah ternyata tuh disisor. Itu bilang teman saya, bukan saya sendiri. Tapi saya cuma cerita dari teman saya gitu. Itu ya kalau nggak salah tuh cuman lantai 7 itu. Lembur bengi dia katanya menyaksikan sendiri. Kalau saya kerja di proyek-proyek besar tuh ya belum pernah tahu yang kayak gitu tombal-tombal orang. Tapi kalau proyek lain tuh katanya cuman katanya aja. Kalau selama saya kerja di bangunan besar-besar tuh ya nggak ada tombal. Tapi yang jelas tuh kalau proyek besar tuh pasti ada orang yang meninggal tuh pasti. Entah itu jatuh apa kejatuhan besi itu ada. Kejatuhan kayu itu ada memang. Kemungkinan tumbal proyek itu ya karena faktor kecelakaan, karena kelalaian kerja, bisa karena megang kayu itu karena berat di atas, akhirnya jatuh kena orang di bawah, itu kan akhirnya meninggal. Itu sering ada yang besi, itu ada yang lip itu loh yang buat narik cor itu loh ke atas itu, suruh bersihin tuh malah kejatuhan. Hebat tuh, hancur tuh. Saya lihat sendiri di Semarang tuh. Itu kan ngangkat cor ke atas ya. Itu kan crack itu kan isinya kan cor. Lama-lama kan ada yang tumpah dikit akhirnya di bawah sana numpuk. Ada salah satu kenek yang suruh bersihin. Padahal biasanya ya nggak apa-apa, tapi dia mungkin naas. Nasib dia tuh kejatuhan crack itu sampai hancur itu. Kalau kecelakaan kerja, kalau saya dulu ikut PT WKC itu memang ada kecelakaan. Kecelakaan itu yang nanggung semuanya kontraktor. Yang saya tahu gitu. Jadi misalnya ada yang tingkat tinggi sampai jatuh meninggal. Itu semuanya biaya itu dari kontraktor, bahkan ada pesangon dari pihak keluarganya dari PT itu ada. Menjadi pekerja bangunan tentu membutuhkan persiapan dan kondisi yang prima. Itu adalah craft yang memang harus diasah bertahun-tahun dan tidak semudah yang kita bayangkan. Setiap pekerjaan ada ahli dan pakarnya, dan mereka adalah pakar di bidangnya.